Apa kabar semuanya? Hope you doing well. Jadi kalau ada yang mau cerita, ada yang mau ngobrol, atau mungkin lagi galau gitu, enggak silakan. Halo, dengan siapa? Domisili di mana? Sama trading berapa lama, Pak? Namanya Tresna Mas dari Tanjung Pinang. Saya baru gabung tadi sih barusan. Mau sedikit sharing aja Mas, mungkin ada masukan dari Masnya juga. Saya kalau misalkan mau nentuin area entry kayak apa ya? Kayak resistance sama support itu kayaknya masuk-masuk aja nih Mas. Cuman ketika udah cuan terus kayak ngerasa harganya nih bakal naik lagi, ternyata dia bakal turun gitu. Jadi tadi tuh trading udah naik sampai saya kan modalnya kecil nih, udah cuan sekitar 250.000. Terus saya berharap harganya makin naik dan ternyata malah saya yang rugi. Jadi berbalik sih gitu. Jadi kayak stop lossnya tuh nggak pernah saya pakai gitu Mas, padahal tuh saat pakai stop lossnya. Gitu sih Mas. Trading berapa lama kalau boleh tahu? Kalau trading, kalau forex sih baru beberapa bulan ini kalau yang forex. Tapi biasanya saya di crypto, di future. Crypto future. Oke, berapa bulan? Lama tuh Mas, nggak pernah ada SL-nya. Karena ketika udah rugi itu berharap harganya bakal naik lagi gitu. Kalau 250.000 sekitaran berarti modalnya di bawah 5 juta. Iya, di bawah 5 juta. Oke. Bentar. 5 juta. Pakai akun apa Pak kalau boleh tahu? Sen atau standar? Masih standar ya. Nah, ini area entry scalping, swing. Saya nggak pernah lama sih Mas, scalping palingan. Scalping ya. Oke, saya udah paham dari semua ini Pak Trisna. Oke, area entry kemudian ketika udah cuan berbalik itu sebenarnya masalah klasik sih Pak. Kemudian modal segitu kita bahas tentang modal dulu aja sebenarnya. Kok di bawah 5 juta. Ini scalpingnya pakai cara apa nih? Kalau boleh tahu nih. Yang gimana tuh Mas? Scalpingnya pakai cara apa? Caranya yang gimana tuh Mas? Yang momentum candle atau yang strategi kita tapi di time frame lebih kecil lagi atau gimana? Oh, aku biasa di ini sih Mas, aku nyari momen misalkan momennya di H1 terus ketika nggak berhasil nge-break resisten, aku baru entry gitu. Oke, mantap. Berarti sebenarnya nggak masalah spread besar itu nggak masalah berarti Pak ya? Ya nggak besar banget lah maksudnya, agak lumayan gitu lah. Nggak masalah. Oke, berarti saran atau dari pengalaman saya itu pakai akun Sen Pak, agak lumayan. Jadi 5 di bawah 5 juta itu kita pakai akun Sen itu agak lumayan ternyata. Kita resiko bisa kecil. Jadi mungkin bisa dikonsider pakai akun Sen. Jangan pakai akun standar, habis nanti. MC berapa kali Pak? Kalau di mana nih Mas? Lalu di mana? Banyak berarti. Waduh, bahaya. Kalau di sekarang sih udah jarang MC sih Mas, cuman ya itu kadang kita udah cuan kan sampai taruhlah cuannya udah 500 terus dibiarin arah gitu malah jadi rugi. Kalau MC sih enggak jadi. Oke. Kalau saran tetap di akun Sen itu agak lumayan, jadi resikonya agak kecil. Misalkan banyak Pak teman yang nggak pakai stop loss itu, jadi stop lossnya manual, bukan nggak ada stop loss gitu ya. Jadi stop lossnya manual. Yang penting Bapak tahu ketika saya rugi mau rugi berapa dan harus disiplin nge-close-nya. Nah itu jadi contoh. Mas, sorry Mas, mau nanya sedikit. Boleh. Akun Sen sama standar itu bedanya apa ya Mas? Belum terlalu ini sih udah nggak video juga. Mantap. Kayak akun Sen di sini jadi kayak gini Pak. Bapak masukin $100 gitu katakanlah ya. Bisa pakai 0,01 lotnya kan gitu kan. Minimal. Nah, kalau akun Sen di sini $100 di sini sama seperti 10.000 sen. Jadi nanti di MetaTrader-nya itu 10.000 Pak tulisannya. Bukan $100. Nah, itu Bapak bisa pakai 0,01 juga tapi akun Sen. Jadi lot size-nya itu bisa kecil banget. Bapak bisa coba itu. Kenapa? Kecil karena resikonya biar jadi lebih kecil lagi Pak maksudnya. Nah kalau jadi kalau misalkan di akun standar kita ruginya $10, kalau di Sen kira-kira berapa tuh Mas? Kalau Bapak pakai lot katakanlah 0,01 di standar itu sama seperti lot SAT di akun SEC. Nah tergantung lotnya kan. Oh gitu. Oh iya, itu berarti bisa lebih minim ya Mas? Bisa lebih minim banget. Misalkan nggak pakai. Pokoknya
Awalnya saya di crypto kan masuk ke forex kok tiba-tiba naik dikit, udah bisa tinggi banget gitu. Iya, mungkin bisa dicoba pakai akun Send dulu, kemudian lot size kecil aja dulu, Pak. Santai dulu aja. Untuk biar enak lah. Untuk lot size itu biasain kecil aja dulu. Jadi apalagi yang awal-awal kan biasanya orang-orang nggak pakai stop loss tuh, stop lossnya manual. Nah kalau resikonya kecil banget, itu udah nggak peduli sebenarnya. Jadi ada temen yang memang modalnya di 100 jutaan, Pak, pakai akun Send. Itu lot size kecil banget di 0,03. Kalau di akun standar berarti sama seperti 0,00003 lot. Kecil banget. Kecil ya berarti Mas. Kecil banget. Harga mau naik turun terserah sama dia. Gak ngaruh. Karena terlalu kecil dari modalnya. Jadi coba itu dulu, Pak. Oke Mas, bisa sharingnya. Tradingnya di situ. Kemudian masalah area entry, kenapa kok susah? Sebenarnya area entry itu gampang banget sih. Oke, untuk masalah entryan, sebenarnya entry itu di mana-mana sama aja sih. Kita contohkan langsung aja ini. Mumpung Gunawan lagi di GBP NZD. Itu sebenarnya sangat simpel sih. Kita lihat tren sebenarnya seperti apa. Ini tren sedang turun ini, kelihatan turun banget kan? Iya. Ada di resisten, kemungkinan akan ada lanjut ke resisten. Berarti ini akan ada kelanjutan naik sebelum untuk penurunan. Nah sebenarnya tren sesimpel itu sebenarnya. Orang yang bikin susah ya orangnya sendiri. Jadi kita lihat trennya turun, berarti kita sell posisi di mana? Ya mungkin di area resisten sini. Nah setelah itu banyakin entry. Pakai akun Send tadi kalau udah banyak entry itu enak. Jadi tetap ke quantity quality. Kuantitinya itu banyak. Katakanlah Bapak udah trading 10.000 jam, katakanlah banyak banget tradingannya. Nah dari situ Bapak bisa lebih tajam tuh. Katakanlah udah nyentuh resisten nih, kok ada candle agak nggak jelas, biasanya kayak gini itu naik nih, itu bisa di close otomatis. Jadi banyakin entry itu penting banget. Masih panjang Mbak kelihatannya karena masih 2-3 bulanan kan di trading di forex. Jadi mungkin bisa dicoba di sana. Oke, banyakin entry. Kemudian caranya sebenarnya cuma 2, cek tren bagaimana, kemudian area resisten supportnya di mana. Wis daerah situ Bapak nanti entry. Kalau nggak cocok pindah pairnya forex sama emas banyak kok. Oke? Mas. Ada yang lain mungkin? Sudah ya? Oke. Semoga makasih Pak Tresna dari Tanjung Pinang. Mantap. Semoga tradingnya lancar terus. Halo Tes. Halo Pak, apa kabar? Namanya Halo Pak, dari mana? Namanya saya Muhammad Yusuf dari Palu. Oke, udah trading berapa lama Pak? Udah sekitar 2 bulan Mas. 2-3 bulan. Oh 2-3 bulan. Oh orang-orang berarti sebenarnya teman-teman di Discord itu baru-baru mungkin ya. Oke, banyak barunya ya. Ini Mas kan saya kan udah loss sekitar 80% dari modal. Ini jadi saya jadi takut untuk Mas. Kan keseringan kejilat stop loss. Itu solusinya gimana Mas? Oke, sering kejilat SL. Tapi setelah terkena SL, marketnya kadang naik begitu Mas. Langsung terkena TP. Iya, TP. Oke. Tapi memang terkadang market lanjut turun drastis. Iya, terkadang lanjut, tapi kebanyakan kena TP. Oke. Udah di 80%, kurang dikit lagi Pak ya. Kurang dikit lah. Oke. Semangat Pak. Masih 2-3 bulan. Menurut saya belum MC bagus loh termasuk. Menurut saya masih bagus, sangat-sangat bagus sekali. Karena banyak orang, ya mungkin gara-gara edukasi kita yang bagus juga. Karena kita selalu jangan MC gitu. Jadi bagus Pak sebenarnya. Untuk masalah loss 80% ini kurang dikit banget. Eman banget ini. Enggak, sorry bercanda. Kalau bisa sebenarnya pakai trading plan. Bapak punya trading plan yang bagus nggak? Maksudnya ada step by stepnya untuk entry apa enggak? Untuk trading plan pakai Mas. Kalau kena demand saya posisi. Terus berarti kita lihat tren dulu gitu. Iya. Lihat tren naik, ada area demand buy posisi gitu ya. Iya begitu Mas. Oke, berarti demand di sini harus bagus banget Pak.
berapa kali kesentuh kan gitu biasanya. Ini biasanya demand kayak gini tuh si Gunawan biasanya. Jadi bisa ikut webinar tanggal 15, nanti ditanyain area demand yang benar-benar bagus di mana. Itu agak lumayan. Oh, risk and reward berapa persen, Pak? 1:2. Risk and rewardnya? Ya, 1:2. Tapi win rate-nya sekitar 30-40%, Mas. Harusnya masih untung, Pak. Harusnya masih untung sih kalau 1:2. Mungkin belum stabil ya ruginya ya sama untungnya ya. Atau mungkin Mas, Excel-nya terlalu tipis kayaknya. Kan sering kejilat Excel baru kena TP begitu. Bisa. Jadi sebenarnya untuk area saya tunjukin sebentar. Area support dan resisten atau area supply demand itu, Pak. Nah, jadi gini. Ketika kita ada entryan di sini nih, short position, ada entryan di sini. Nah, kalau entryan di atas supply dan demand pas, ya ini kan area support resisten supply demand, di area entryan supply dan demand pas, itu bakalan kejilat. Yes, karena nggak ada ruang untuk market itu bergerak, Pak. Karena supply dan demand support resisten itu bukan satu area garis gitu. Itu area agak lumayan besar. Jadi stop lossnya harus agak lebar lagi. Jadi lebarin aja, STP-nya juga di 1:2-in. Ku harusnya lebih aman. Jadi kurang lebar sedikit, pastiin area supply dan demand-nya udah ketemu. Kemudian lebarin biar agak biar enak gitu loh, Pak, market itu bergerak. Kalau terlalu mepet itu orang kelihatannya keren. Jadi stop loss ada kan pendek-pendek kecil itu keren gitu kelihatannya. Cuma Bapak bakalan sering terkena SL itu. Ada kan yang SL kecil TP-nya panjang gitu kan. Gaya gitu. Saya lihat di YouTube ya, di situ itu bisa sampai banding 8 gitu, Mas. Jadi saya lihat di YouTube benar. Data backcase-nya, Mbak. Itu kelihatan bagus banget maksudnya. Kan ketika rugi sedikit nih, kalau ketika untung banyak nih. Yang kita nggak tahu atau yang teman-teman nggak tahu itu bakalan sering terkena SL itu, Pak. Sering banget terkena SL. Tapi sekali kena lumayan. Katakanlah 5 kali SL atau 6 kali SL, 1 kali SL itu udah untung di 1% atau 2% gitu. Jadi yang kita nggak lihat terkena SL-nya sering. Jadi kalau dari kita saran aja sih 1:2 aja udah cukup. Jadi sering aja, yang penting Bapak disiplin aja, Pak Yusuf. Iya. Jadi ini SL-nya saya lebihin dikit untuk SL-nya. Iya, lebihin dikit di area demand, supply dan demand, lebihin aja. Atau 2 kali lipat. Contoh Bapak supply demand-nya segini kotak, tambahin lagi atasnya gitu. Kemudian ini, Pak, jangan cuma terfokus sama technical analysis. Technical analysis bagus untuk kita entry dan lain-lain, itu mantap sekali. Cuma fokus sama konsistensi rugi sama untung, Pak. Jadi katakanlah ketika rugi, saya bakalan rugi contoh di kayak Pak Tresna tadi 250.000 atau 200.000 ketika saya mau rugi. Ya wes, kalau rugi ya segitu, terus menerus. Kalau untung mau 400.000, monggo. Setiap untung 400 di close. Jadi stabil. Bapak bisa lihat flip coinnya kita nggak pakai technical, kita hanya pakai kayak random aja. Kayak kalau dibilang forex judi ya kayak gitu judinya. Cuma kita masih tetap untung karena kita money management sama risk managementnya bagus. Bisa dicek aja video, teman-teman juga bisa cek flip coin Rizky Aditama. Itu eksperimen yang kita coba. Pak Yusuf mantap. Masih panjang, Pak, perjalanannya, Pak. Dilanjut dulu dari Pak. Oke, siap. Makasih Pak Yusuf, semoga tradingnya lancar ya. Oke, thank you semuanya. See you tomorrow. Bye bye.